Kalau teman-teman mau belajar pajak, dan pajak itu memang bukan hal yang mudah, mending belajar bareng-bareng, cek link di bawah ada WhatsApp group yang teman-teman bebas tanyain apa aja. Insya Allah di situ ada orang-orang yang berpengalaman dalam soal perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saat ini itu kesempatan emas ternak toko. Saya bilang kesempatan emas untuk ternak toko Shopee. Kenapa? Ini alasannya. Pertama, kenapa ternak toko dulu? Kenapa ternak toko? Karena permainannya sekarang iklan itu pakai JMP Max. Jadi per video ini dibuat ada peraturan Shopee yang agendanya manual akan dihapuskan sama sekali. Tapi walau alam, saya berharap tidak kejadian, atau sebagian dikasih, sebagian ya tidak berharap lah, karena saya masih suka yang manual. Walaupun per detik ini 90% iklannya JMP Max. Cuman ada fitur-fitur manual yang penting sekali menurut saya. Dan kalau itu dihilangkan, aduh, sayang sekali. Jadi kalau nanti udah semuanya JMP Max, iklan tuh lebih mudah karena kan full auto dan nggak perlu riset yang terlalu mendalam. Beda sama main manual. Main manual riset produk iya, riset kata kunci iya, riset kompetisi iya. Kalau JMP Max kan susah juga, sebetulnya sama-sama susah, tapi lebih simpel daripada main manual. Jadinya lebih mudah dan mungkin lebih banyak waktu. Karena lebih banyak waktu, yang dulunya evaluasi manual cukup menjelimet, bahkan ada yang ganti budget tiap 3 jam dan seterusnya. Karena lebih banyak waktu berarti pas. Daripada bengong, daripada bingung optimasi apa lagi ya, daripada bingung mending bikin toko baru, ya nggak? Jadi ini kenapa ternak toko. Yang kedua, tiap seller tuh seakan-akan, ya, saya nggak punya datanya, seakan-akan ada jatahnya. Dan contohnya gini, nggak mungkin dalam satu kategori itu yang laris itu dia terus. Misalkan saya jualan kaos polos kayak gini, misalkan oke, saya memang produknya bagus, orang pada suka, tapi nggak mungkin 100% market tuh jatuh ke saya, tuh nggak mungkin. Pasti ada mekanisme dari sisi platform bahwa mendistribusikan si kompetisi ini. Supaya apa? Supaya kalau saya lagi yang jualan laris kaos, orang lain males jualan. Kalau orang lain males jualan, platformnya nggak akan berkembang. Jadinya kompetisinya memang harus dicampur tangani. Nggak ada apa ya, kompetisi sempurna. Nggak kayak gitu. Jadi memang ada jatahnya, dan saya nggak bisa buktikan secara data, dan susah dibantah juga secara teori. Jadi makanya, karena ini susah dibantah, karena tiap seller ada jatahnya, gimana kalau kita bikin seller-seller baru seakan-akan orang lain padahal kita juga. Nah, itulah kesempatan kenapa ternak toko. Jadi menambah peluang. Lalu adaptif. Jadi kalau kita punya banyak toko, kita bisa adaptif. Misalkan lagi rame Agustusan, ada tokonya. Lagi mau Lebaran, ada tokonya. Lagi mau kenaikan kelas, ada tokonya. Lagi mau Natalan, ada tokonya. Jadi lebih adaptif. Jadi kita bisa ngikutin banyak tren dalam sepanjang tahun. Belum lagi tren-tren yang tadi yang seasonal ya, belum yang eventual. Kayak misalkan Labubu. Kalau teman-teman tokonya cuma satu, saya pribadi pun kalau tokonya cuma satu nggak berani kalau main tiba-tiba main Labubu, karena aduh takut ngancurin produk yang udah laris, atau ya banyak macam lah pertimbangannya. Tapi kalau kita punya katakanlah 5 toko, misalkan ya udah deh, satu kita cobain main Labubu atau main tung 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 sahur, itu nggak begitu khawatir, karena si toko utama kita atau toko yang udah larisnya nggak akan keganggu. Oke, itu alasan ketiga kenapa ternak toko. Alasan keempat, saya fokusnya ke uang. Jadi ternak toko ini cocoknya buat orang yang fokusnya ke uang, bukan fokus ke produk, bukan fokus ke brand. Jadi kalau ke uang ya follow the money aja. Lagi kalau tadi nyambungnya ke adaptif ya, kalau lagi ramenya apa ya ikutan aja, follow the money. Jadi itu kenapa ternak toko. Dan kalau teman-teman mau ikut bootcamp ternak toko, cek di gandirotoki.com. Di situ saya ngadain bootcamp sama Mas Sony Kurniawan. Kita bootcamp formatnya yaitu selama 8 pekan, ada modul praktek Zoom, modul praktek Zoom selama 8 kali. Beda halnya sama kelas lain atau e-course lain. Ini dibilang kelas juga bukan, dibilang ya begitulah. E-course lain biasanya umumnya ada 12 modul misalkan, dijejelin langsung. Wah, prakteknya kapan? Prakteknya sendiri, belum lagi nggak ada evaluasi bareng-bareng. Nah, kalau bootcamp itu kita modulnya dikasih pelan-pelan. Jadi minggu pertama modul Zoom, modul praktek Zoom, dan seterusnya selama 8 pekan. Cek di gandirotoki.com. Itu kenapa ternak toko. Dan kalau balik lagi, kalau teman-teman mau percepatan belajar, ikut bootcamp aja. Lalu kenapa kesempatan emas? Karena beberapa waktu lalu pemerintah kita ada rencana nerapin pajak 0,5% yang sebenarnya peraturan lama. Peraturan lama cuman dipungutnya oleh platform. Kalau itu terjadi, artinya apa? Artinya harus ada sistem.
Artinya harus ada sistem, kemungkinan dugaan saya daftarnya pakai NPWP. Tapi saya mikir-mikir, ini Shopee siap nggak? Kenapa? Kalau Shopee banyak seller siluman ya teman-teman, seller-seller yang bukan orang Indonesia, seller siluman. Ya kita sama-sama tahu ya, pemerintah entahlah pemerintah tahu atau enggak. Pasti Shopee juga kelimpungan kalau misalkan diharuskan tiap seller, tiap toko itu daftar NPWP. Alias seperti affiliate, kalau affiliate itu daftar bisa, tapi mau narik uang harus wajib register NPWP. Nah, kalau seller-seller siluman yang tadi saya bilang, gimana NPWP-nya ya? Berarti mereka harus bikin banyak badan hukum. Wah, repot banget. Repot banget. Walau alam. Tapi kalau itu kejadian, dugaan saya NPWP menjadi syarat wajib untuk kita daftar jualan di Shopee. Nah, mumpung itu belum kejadian, sekarang kan daftarnya pakai KTP ya. Kalau nanti ternyata, oke sekarang pakai KTP, kita bikin dulu. Terus kalau nanti ternyata keluar nih keputusan, katakanlah 1 September, 1 September, semua wajib KTP. Pasti seller-seller yang sudah punya akun, penyesuaian dulu, nggak mungkin langsung harus input KTP hari ini, kalau nggak di-ban. Nggak mungkin. Pasti ada penyesuaian, makanya baru mikir. Baru mikir gimana nyari NPWP-nya. Apakah sesuai KTP yang didaftar atau gimana, baru mikir. Tapi kalau misalkan dari sekarang nggak bikin toko, nanti udah diimplementasi dan daftar baru wajib NPWP, tambah susah, kebingungan. Tapi kalau misalkan udah bikin dari sekarang, ternyata ada toko yang berkembang, kita terpaksa harus muter otak untuk nyari NPWP-nya. Entah gimana caranya. Oke, jadi itu kesempatan Mas buat teman-teman. Saya simpulkan next action buat teman-teman adalah bahwa pahami bahwa ada rencana dari pemerintah untuk memajaki kita dipungut oleh marketplace, oleh platform. Jadi otomatis nggak perlu kita lapor lagi secara mandiri. Dan itu dugaan saya mewajibkan seller daftar NPWP. Sekarang belum. Lalu kenapa ternak toko? Next action-nya teman-teman atau key takeaways-nya kenapa ternak toko sebenarnya memperlebar cakrawala aja sih. Kalau saya simpulkan semua yang saya sampaikan, kenapa harus ternak toko, itu memperlebar cakrawala. Itu aja. Oke, itu aja teman-teman video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dan terakhir kalau teman-teman mau belajar pajak dan pajak itu memang bukan hal yang mudah, mending belajar bareng-bareng. Cek link di bawah, ada WhatsApp group yang teman-teman bebas tanyain apa aja. Yang insya Allah di situ ada orang-orang yang berpengalaman dalam soal perpajakan, khususnya pershopian atau pertiktokan atau UMKM jualan online. Karena di situ ada yang ngurus pajak dan praktisi juga. Kalau ngurus pajak doang banyak, tapi ngurus pajak dan jualan online, nah 23 juta.